Shalom, selamat pagi saudaraku terkasih. Sate pagi hari ini bertemakan Kukorbankan nyawaku untukmu. Adapun firman Tuhan terambil dari Roma pasal 5 ayat 6 sampai 11. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Mengorbankan harta, kekuasaan, bahkan nyawa demi menolong keluarga dan orang tercinta adalah hal yang wajar. Namun, menolong orang lain hingga mengorbankan nyawa, jarang ada yang mau melakukannya. Kiera Larsen adalah seorang gadis kecil berusia 10 tahun. Ia pada akhirnya harus meninggalkan dunia ini pada usia yang masih sangat muda karena menyelamatkan orang lain. Peristiwa naas ini terjadi ketika Kiera sedang bermain di halaman rumahnya bersama dengan Edison yang berusia 1 tahun dan Emma 2 tahun, anak tetangganya. Ketika sedang asik bermain, tiba-tiba sebuah mobil Mercedes-Benz berguling. Kiera pun dengan sigap mendorong kedua balita tersebut tanpa sempat menolong dirinya sendiri. Bahkan terlihat luka goresan pada tubuh di kedua balita akibat cengkeraman dan dorongan yang kuat dari Kiera saat mendorong mereka. Ia pun meninggal akibat hantaman keras mobil tersebut. Kiera selalu diingat sebagai pahlawan bagi kedua anak itu oleh ibu mereka. Kisah di atas mengingatkan kita kepada pengorbanan Yesus untuk keselamatan umatnya. Kematian dan kebangkitan Yesus yang masih disangkal oleh para pembencinya hingga saat ini memang sangat dapat dipahami oleh mereka yang telah merasakan arti dari pengorbanannya. Yesus adalah pahlawan bagi semua orang yang percaya kepadanya. Ketika hidup kita terancam oleh maut, Ia datang dan mendorong kita ke tempat yang aman. Seperti kisah Kiera yang bila diingat oleh orang-orang akan selalu mengundang decak kagum, bahkan tersentuh oleh pengorbanannya. Seharusnya kita pun tersentuh dan berdecak kagum setiap kali mengingat, mendengar, dan membaca kisah pengorbanan Sang Juru Selamat. Atau malahkah kita melihatnya sebagai sebuah kisah lama? Cerita rakyat Yahudi atau mitos belakakah? Apakah rasa syukur yang kita rasakan lebih besar dari rasa syukur dari kedua balita tersebut, atau bahkan tidak merasakan apapun? Kisah pengorbanan Yesus adalah kisah spektakuler sepanjang masa. Pengorbanannya adalah nyata, bukan hanya sekedar mitos. Kehidupan yang kita miliki saat ini adalah salah satu bukti dari pengorbanan Yesus. Kisah Yesus ini bukanlah sekedar sepenggal kisah yang diceritakan setiap kali umat Kristen hendak merayakan Paskah. Kisah ini benar-benar nyata dan wajib kita syukuri karena tanpa pengorbanan Yesus, kita telah menjadi orang-orang yang tidak mengenal kebenaran dan bahkan hidup di dalam dosa. Yesus sangat mengasihi kita. Ia tidak mengasihi kita dengan kata-kata yang indah dan manis didengar, tetapi dengan bukti nyata. Manusia tidak perlu lagi menagih janji-janjinya untuk yakin bahwa ia mengasihi manusia, tetapi cukup dengan melihat pengorbanannya yang besar sebagai bukti kasihnya yang luar biasa. Pengorbanannya tidak perlu lagi dipertanyakan, karena itu sudah pasti. Bersyukurlah. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, kumohon berikan aku hati yang tiada henti-hentinya bersyukur atas pengorbananmu. Di dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Amin.
Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari